真的很高兴可以见到大家，好久好久都没有看到大家。我们今天早上我们准备我们的新闻，一起来开始我们的聚会，好不好？我们还没有开始的时候，我们一起来闭上我们眼睛，我们一起来祷告。我们感谢阿爸父上帝，我们今天早晨可以来到这个地方，跟我们和弟兄姐妹在一起。求你主耶稣带领我们的聚会，从开始到结束，让这个聚会可以蒙你的悦纳，可以讨你的心。感谢你阿爸父，哈利路亚，阿们。我们一起来献上这首诗歌给我们的阿爸父。大家跟我们一起来唱好不好？美好的救主，我能奢靠你奢侈水的帮助，这里着的平安，胜过这世界。一生信靠你，不怕人风浪。信神的天赋，看苦我心里，是我能过的坚固。你照亮我道路，引导我的脚步，我全部生命都愿顺服，我要永远敬拜你，在我生命中你永远都是唯一，没有人能够取代你，我亲爱救主，有谁能够叫我与你分离？我要不住敬拜你，愿你永远能喜悦我的生命，求你满足我的渴慕，眼睛跟随我。救主，我能奢靠你是随时的帮助，这里觉得平安，胜过这世界，一生信靠你，不怕人风浪。信神的天赋，我心里是我能过的坚固，你照亮我道路，引导我的脚步，我全部生命都愿顺服，我要永远敬拜你，
生命，求你满足我的渴慕，眼睛跟随我主主，我要永远敬拜你，在我生命中，你永远都是唯一，没有人能够取代你，我亲爱救主，有谁能够将我与你分离？我请大家站起来好不好？我们一起来献上。我要不住敬拜你，愿你永远能喜悦我的生命，求你满足我的渴慕，眼睛跟随我救主，我要永远敬拜你。高举你的双手，我们一起来敬拜赞美我们的神，跟上帝来说，主耶稣，你是我们的唯一的上帝，我们永永远远跟你同在。我们知道主耶稣，你的圣灵，你的同在，你的爱跟着我们，我们每一步我们要献上感恩。哈利路亚。喜悦我的生命，求你满足我的渴慕，眼睛跟随我救主，我要永远敬拜你，在我生命中，你永远都是唯一，没有人能够取代你，我亲爱救主，有谁能够叫我与你分离？我要不住敬拜你，愿你永远能喜悦我的生命，求你满足我的渴慕，眼睛跟随我救主，
真美好的上帝，我们渴慕你，上帝，求你满足每一位。哈利路亚，哈利路亚。是我们的唯一的上帝，我们真的很渴慕你的同在，渴慕你的话语。求你跟我们说话，主耶稣，求你满足我们渴慕的心，求你呼召我们每一位的心。感谢主耶稣。在我这处，我要献上敬拜，无论遭遇何事，依然扬声歌唱。在呼召的这处，在我这处，我要献上敬拜，无论遭遇何事，依然扬声歌唱。在呼召我这处，我要献上敬拜，无论遭遇何事，依然扬声歌唱。在呼召我这处，我要献上敬拜，无论遭遇何事，依然扬声歌唱。在呼召我这处，我要献上敬拜，无论遭遇何事，依然扬声歌唱。在呼召我这处，我要献上敬拜，无论遭遇何事，依然扬声歌唱。心中深常为我道路，或者深常为我生命，就在这里献上敬拜。在我心中深常为我道路，或者深常为我生命，就在这里献上敬拜。献上敬拜，无论遭遇何事，依然扬声歌唱。在呼召我这处，我要献上敬拜，无论遭遇何事，依然扬声歌唱。现在献上，在呼召我这处，我要献上敬拜，无论遭遇何事，依然扬声歌唱。在呼召我这处，我要献上敬拜，无论遭遇何事，依然扬声歌唱。无论遭遇何事，扬声歌唱，无论遭遇何事，扬声歌唱。荣耀我们的神，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。感谢我们的上帝，哈利路亚。Jemaat Mandar Servis yang dikasih Tuhan, mari kita mau sepakat memperkatakan Mazmur 91. Biarlah Mazmur 91 ini boleh menjadi bagian kita dan boleh terjadi dalam hidup kita. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi
dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular terung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadamu, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ibadah ini kami serahkan dari awal sampai pada akhirnya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.哈利路亚！请大家坐，大家请坐，我们一起来献上我们的诗歌，我们一起来拍手，一起来赞美敬拜我们的神。哈利路亚！这是耶和华所定的城，神的儿女当欢呼喜乐。耶和华已将神求地，将神求地，全地当向欢呼。这是耶和华所定的城，神的儿女当欢呼喜乐。
中一切的盼望。耶和华是我的生根，又是我的成就。神这名寻找见地，把好消息宣告你的名，高举着神的奇迹，我们呈现你。请大家站起来好不好？耶和华神万是我力量，请大家站起来，我们一起来献上。耶和华是我的生根，又是我的成就。神这名宣召天地，把好消息宣告你的名，高举着神的奇迹，我们呈现你，你是我神。起来说，我们呈现你，你是我神。我们呈现你，是我神。哈利路亚！这是耶和华说的认真。对不对？掌声归我们的上帝！哈利路亚，哈利路亚。现在我们准备我们的心。我们还没有听主的话语的时候，用上帝来说，主耶稣，我们来到你的宝座前，我们献上感恩，献上我们的自己，给我们的上帝。耶稣，你被钉在十字架，把自己献为祭，你的宝血为我流，洗净我一切的罪。眼泪是为我哭，一点一滴都充满爱。罪的代价在你身上，坚定在十字架。爱，主你的恩，日夜跟随我。你是我主，你也是我亲密的朋友。主你的心刻着我灵，你是我避难所。爱何等深，爱何等广，爱何等为我生命，因你真心爱我，在我寂寞的时刻，你双手拥抱着我，要悄悄对我说，你永远不离弃我。破碎生命，给予复活，幸福属于我。
Shalom, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apa kabar semua? Saya percaya semua dalam perlindungan Tuhan. Tuhan itu baik, amin, haleluya. Nah, hari ini saudara yang dikasih Tuhan, saya mendapat kesempatan untuk bisa berbagi firman Tuhan kepada saudara sekalian. Dan saya percaya di dalam anugerah dan berkatnya kita bisa membuka hati, mempersiapkan diri kita untuk bisa dengar firman Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang bergaul akrab dengan Tuhan atau intim dengan Tuhan. Saudara, di dalam pergaulan sehari-hari kita dengan teman-teman kita, nggak semua teman-teman kita akrab sama kita ya. Kita bisa ngomong, kita bisa ngobrol, kita kenal satu sama lain, tapi belum tentu kita akrab dengan mereka. Betul, saudara? Ya, hanya mereka yang akrab sama kita bisa curhat sama dia. Mereka juga bisa curhat sama kita. Kita bisa cerita apa adanya, kita nggak ada yang namanya menutup-nutupi, kita tidak mencoba untuk berlaga atau munafik, nggak, karena itu akrab. Kita tahu kondisi dia, kita tahu keluarganya, kita tahu hidupnya, demikian juga mereka terhadap kita. Nah, di dalam bergaul akrab dengan Tuhan, kita harus kondisinya seperti itu, saudara. Sehingga kita juga bisa kenal Tuhan, dan Tuhan sudah pasti kenal kita. Tapi kita harus mengenal Tuhan sebagaimana Dia adalah Tuhan. Bukan hanya sebagai satu tokoh agama semata-mata. Nah, karena itu saudara, Yesus Kristus sendiri pun punya murid-murid yang akrab. Salah satu murid yang akrab adalah Yohanes, saudara. Nah, Tuhan itu tidak tertarik dengan penyembahan saudara saja. No, tapi dia lebih tertarik pada penyembah. Karena Yohanes 4:23 firman Tuhan berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang katanya, bahwa penyembah benar. Perhatikan, penyembah benar, bukan penyembahan, penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki, atau terjemahan lain, Bapa mencari penyembah demikian. Ini bicara soal apa? Pribadi. Orang yang kenal Tuhan. Karena kalau penyembahan hanya kegiatannya. Orang bisa melakukan penyembahan belum tentu seorang penyembah. Tapi kalau dia adalah seorang penyembah, pasti dia akan selalu melakukan penyembahan. Nah, seorang penyembah adalah seorang yang dekat dengan Tuhan, saudara. Dia adalah orang yang suka ada di dalam rumah Tuhan. Maka ada ayatnya yang berkata bahwa lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Betul, saudara. Itulah hati seorang penyembah. Lalu Tuhan juga mencari seorang pendoa, saudara. Seorang pendoa. Nah, firman Tuhan berkata dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Firman Tuhan berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Yang atasnya namaku disebut, dikatakan merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Dia bukan cuma sekedar melakukan kegiatan doa, tapi orang yang berdoa yang mau mencari wajah Tuhan, yang mau mengenal Tuhan secara pribadi. Ada orang berdoa tapi tidak kenal Tuhan. Saya ulangi ayatnya, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga. Coba katakan mendengar. Ya, aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan bukan cuma tertarik dengan kegiatan doa saudara dan saya, tapi Dia mau mencari pendoa yang mencari wajahnya, yang mau kenal Dia, yang mau dekat dengan Dia. Jadi kalau begitu, orang bisa melakukan penyembahan tapi tidak dekat sama Tuhan. Orang bisa melakukan kegiatan doa tapi belum tentu dekat sama Tuhan. Karena itu saudara, kita perlu dekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, supaya doa-doa kita, penyembahan kita bukan cuma sekedar lips keluar dari mulut kita atau kegiatan belaka, tapi sepenuhnya dari hati yang mengasihi Tuhan, dari hati yang mengenal Tuhan. Ada amin. Demikian juga sama dengan puji-pujian, saudara. Firman Tuhan berkata apa? Dalam Mazmur pasalnya yang ke-84, ayat 5-8. Apa kata ayat firman Tuhan? Berkata begini, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Lalu di ayat berikutnya dikatakan, ayatnya yang ke-6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah.
Ayatnya yang ketujuh, apabila melintasi lembah Baka, katanya, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayatnya yang ke-8, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat bahwa orang yang diam di rumah Tuhan, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Artinya apa? Orang yang terus-menerus memuji Tuhan karena dia tahu Tuhan layak dipuji, dia kenal dengan Tuhan ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Anda menjadi seorang pendoa? Apakah Anda menjadi seorang pemuji? Apakah Anda menjadi seorang penyembah? Orang bisa melakukan puji-pujian, tapi belum tentu dia menjadi seorang pemuji. Sekali lagi Tuhan mencari pribadinya, saudara. Bahkan ada ayat yang berkata bahwa doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya loh, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak saudara hari ini, yuk kita belajar sungguh-sungguh, agar supaya saudara dan saya bisa belajar makin hari, makin dekat dengan Dia. Setuju? Katakan amin. Yes. Nah, saudara, mari kita melihat apa sebenarnya yang disebut dengan bergaul akrab dengan Tuhan. Bergaul akrab dengan Tuhan sebenarnya ada 3 hal. Yang pertama adalah hubungan dengan Tuhan. Nggak mungkin saudara bisa bergaul akrab dengan seseorang kalau nggak mau bangun hubungan. Nggak mungkin Anda bisa bergaul akrab dengan istri, dengan suami, dengan anak kalau Anda nggak mau bangun hubungan. Makanya kenapa saudara di dalam kebersamaan kita, di keluarga, di gereja, dimanapun berada, hubungan itu penting. Nah, hubungan kita sama Tuhan itu adalah bagaimana kita menentukan seberapa akrab kita dengan Dia. Kita perlu sadari bahwa saudara, kalau mau mengenal seseorang, kita perlu membangun hubungan. Betul? Kalau kita mau mengenal Tuhan, kita mau dekat dengan Dia, kita harus membangun hubungan. Sudahkah Anda membangun hubungan dengan Tuhan? Yang kedua, bergaul akrab dengan Tuhan adalah kepercayaan kepadanya. Kita harus belajar untuk menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Nggak mungkin saudara bisa akrab dengan seseorang kalau orang itu asing. Anda nggak percaya sama dia. Bagaimana mungkin Anda bisa bergaul akrab dengan seseorang yang Anda rasa asing? Anda harus punya kepercayaan, you have to have a trust, harus percaya sama orang itu, baru bisa akrab. Makanya orang yang akrab adalah orang yang percaya ketika dia curhat, apa yang ada di hatinya nggak diceritain kemana-mana, bisa dipercaya gitu loh saudara. Paham ya saudara ya? Nah, bergaul akrab dengan Tuhan juga berarti pengenalan akan Tuhan, berarti kita kenal Dia. Saudara yang dikasih, tahu akan Tuhan dengan kenal akan Tuhan adalah 2 hal yang berbeda. Kita tahu tentang Tuhan dengan kita belajar, kita baca, kita dengar khotbah, kita dengerin orang bersaksi, kita bisa tahu tentang Tuhan. Tapi kenal Tuhan itu pribadi. Menarik saudara, di akhir zaman Tuhan berkata di akhir hari terakhir bahwa akan banyak orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ya, bukankah aku sudah mengusir setan dan sebagainya? Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Enyahlah engkau membuat kejahatan. Aku tidak kenal. Kata kenal ini penting Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasihi, ayo kita perlu belajar untuk membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Mau bergaul akrab dengan Tuhan? Nah, saudara, sebelum saya melanjut lebih jauh, saudara, bergaul akrab dengan Tuhan atau intim dengan Tuhan tidak mungkin bisa terjadi kalau ada konflik batin. Sekali lagi, tidak mungkin kalau ada konflik batin atau ada perseteruan dengan Tuhan. Betul? Kalau saya berseteru dengan saudara, bagaimana saya bisa membangun akrab? Perseteruan dengan Tuhan itu apa? Daging, saudara. Karena daging itu adalah yang berseteru. Hidup dalam daging adalah perseteruan dengan Tuhan. Berseteru dengan Tuhan. Mungkin ada kekecewaan, mungkin ada kepahitan, mungkin ada dosa. Nah, ketika hal seperti itu terjadi, konflik dalam batin kita ada, nggak mungkin kita bisa membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, saya mau mengajak saudara, yuk jangan biarkan hati saudara tercemar. Karena hati yang tercemar adalah bagian proses kita mengenal Tuhan akan terhambat. Kita nggak mungkin bisa kenal Tuhan dengan baik. Karena masih ada kekecewaan, ada kepahitan, ada kebencian, ada dosa, ada konflik dalam diri kita. Dan tidak mungkin juga kita bisa bergaul akrab dengan Tuhan, bisa membangun hubungan dengan Tuhan secara baik kalau kita masih hidup dalam perbudakan. Tahukah saudara kenapa Tuhan minta Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk bisa menyembah Dia? Coba lihat, perhatikan baik-baik saudara. Bagaimana Musa bernegosiasi dengan Firaun untuk bisa membawa bangsa Israel menyembah keluar dari Mesir.
Saudara yang dikasihi, kenapa demikian? Karena Tuhan mengatakan bahwa lewat itu saya bisa belajar begini. Tidak mungkin seseorang bisa menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kalau masih ada dalam perbudakan dosa. Kalau masih ada dalam perbudakan kebiasaan yang mengikat, saudara. Perbudakan dari pikiran-pikiran sesat, saudara. Nggak mungkin kita bisa menyembah Tuhan. Saudara yang dikasihi, saudara, kita juga nggak mungkin bisa menyembah Tuhan, dekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, kalau mental kita budak. Kalau mental kita hamba. Kita harus tahu kita adalah anak, saudara. Hanya anak yang bisa membangun hubungan dengan Bapa secara baik. Bapak Ibu, dimanapun Anda berada hari ini ketika mendengarkan khotbah ini, saya mau dorong Anda belajar untuk bergaul akrab dengan Tuhan. Dan jangan biarkan saudara konflik batin saudara, kecewa pahit yang tadi saya sebutkan. Dan jangan biarkan mental budak, mental di mana kita hanya sekedar hamba, minta-minta sama Tuhan. Kalau seorang anak saudara adalah orang yang mau tahu apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Belajar dari Yesus sebagai anak saudara. Ada amin saudara. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan tertarik dengan pribadi saudara. Saya ulangi, Tuhan tertarik dengan pribadi saudara. Karena dia mau bergaul akrab dengan saudara. Buktinya apa? Ketika Adam jatuh dalam dosa. Ketika dia menarik diri, menyembunyikan diri, Tuhan yang mendekati dia. Karena Tuhan adalah Allah yang mau membangun hubungan dengan ciptaannya yang tertinggi, yaitu manusia saudara dan saya. Dosa sudah memisahkan, tapi Tuhan mengutus Yesus untuk memulihkan hubungan itu kembali. Supaya kita bisa akrab dengan Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, di dalam Yohanes pasal 6 ayat 1 dan 2, di sana dikatakan begini, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Karena melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi orang bisa berbondong-bondong ikut Tuhan, belum tentu kenal Tuhan. Atau mau kenal Tuhan, atau mau akrab, mau dekat sama Tuhan. Cuma tertarik sama mujizat. Cuma tertarik sama kesembuhan. Cuma tertarik dengan berkat. Cuma tertarik dengan penyelesaian masalah. Kira-kira gitu saudara. Tidak sedikit orang Kristen yang seperti itu. Ya tentu yang saya maksud bukan saudara. Saudara, ada orang-orang lain di sana, saudara, yang punya keinginan datang ke gereja, kenal Tuhan hanya supaya masalahnya bisa selesai. Keinginannya bisa dipenuhi. Kebutuhannya bisa dicukupi. Kalau hanya sebatas itu, saudara, kita tidak bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Karena Tuhan itu pribadi, di mana pribadi kita bergaul dengan Tuhan. Ada begitu banyak orang Kristen ketika masalahnya diselesaikan, didoakan, selesai, nggak muncul lagi ke gereja, nggak pernah mau berdoa. Nggak sedikit yang begitu, saudara. Halo, amin, saudara. Nah, berbeda dengan seorang Zakheus, Lukas 19. Zakheus, kita melihat di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai. Ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Jadi dia mau melihat orangnya. Dia tidak mau melihat mujizatnya. Dia sudah sering dengar Yesus bikin mujizat, tapi dia tertarik pada pribadinya. Karena dia mau membangun hubungan dengan pribadinya. Dia juga tidak mau mencari jawaban atas kehidupan dia terlebih dahulu, tapi dia mau tahu orang seperti apa Yesus. Tapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Nah, karena keinginan seperti itu membangun hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan berkata kepada Zakheus, turun kamu, karena aku harus menumpang di rumahmu. Maka terjadilah pemulihan di keluarga itu. Nah hari ini Bapak Ibu, bagian terakhir dari khotbah saya, bagian kedua ini, bagaimana saudara pentingnya membangun keintiman dengan Tuhan. Saya dengan cepat saja untuk membagikan kepada saudara ya. Yang pertama, kenapa intim dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan itu penting? Karena ketika kita intim, kita akrab dengan Tuhan, memampukan saudara, memampukan saya untuk bisa mendengar dan mengerti panggilan dan destiny Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Abraham adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Saking dekatnya saudara, Tuhan sendiri mengambil sikap begini, haruskah aku tidak memberitahu kepada sahabatku nih Abraham mengenai Sodom dan Gomora? Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah kalau orang yang punya hubungan dekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, dia bisa dengar, dia bisa ngerti panggilan untuk dirinya apa. Panggilan dan destiny ke depan, tujuan Tuhan bagi hidupnya apa. Kenapa orang tidak tahu ke depan dia mau seperti apa, Tuhan mau apa? Karena dia tidak mendekatkan dirinya sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yuk kita belajar. Karena dengan itu kita juga tahu apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita.
Yang kedua, saudara. Yang kedua, kenapa kita perlu hubungan dekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan? Membuat kita berbuah lebat dan produktif. Bukankah ada ayatnya, saudara, kalau kita baca perumpamaan pokok anggur? Barang siapa yang melekat di dalam pokok anggur itu, dia akan berbuah banyak, berbuah lebat. Tapi yang tidak melekat, dia tidak terbangun hubungan, dia tidak akan bisa menghasilkan buah. Jadi saudara, kenapa? Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, kita menerima supply dari Dia. Sumber dari Dia, nutrisi yang berasal dari Dia, hikmat yang dari Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat hikmat kita bisa bekerja dengan baik. Kita bisa menyelesaikan segala kerumitan yang secara akal manusia mungkin tidak bisa kita selesaikan. Tapi hikmat Tuhan turun dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita bergaul akrab dengan Dia, sehingga kita tetap produktif. Tuhan bisa memberikan ide baru, Tuhan bisa memberikan inspirasi, Tuhan bisa memberikan kreativitas di tengah-tengah masa pandemi seperti sekarang ini. Pun Tuhan bisa membuat saudara tetap berbuah lebat. Makanya Tuhan berkata, berbahagialah orang yang merenungkan Torah Tuhan siang dan malam. Kata Tuhan di dalam Mazmur, karena dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang terus dia akan berbuah dan tidak akan pernah layu daunnya. Kenapa dia akan tetap berbuah? Karena dia menjadi produktif, karena dia dekat dengan Tuhan. Saudara, itu adalah yang kedua. Yang ketiga, saudara, kenapa intim atau dekat dengan Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan, itu sangat berkaitan dengan posisi rohani dan otoritas ilahi seseorang. Tahukah saudara, semakin Anda dekat dengan Tuhan, maka posisi otoritas saudara terus makin hari makin naik. Jangan heran saudara, Anda akan melihat pelayanan saudara akan menjadi semakin efektif. Kenapa? Karena urapan Tuhan terus, saudara, urapan Tuhan itu bukan cuma diterima lewat penumpangan tangan. Nah, pengurapan Tuhan itu adalah hasil dari hubungan pribadi saudara dengan Tuhan yang terus menerus dekat dengan sumbernya, maka Anda akan makin kuat, makin kuat. Halo, amin saudara. Dan itulah sebabnya kenapa saudara, ketika 7 anak Skewa di Alkitab, di Kisah Rasul kalau Anda baca, mencoba mengusir orang yang kerasukan setan, saudara, setan berkata apa? Setan bilang apa? Yesus aku tahu, kenal, Paulus aku tahu. Kenapa dia bilang Paulus aku tahu? Karena Paulus dikenal di alam spirit. Tapi kamu itu siapa? Kamu gak punya posisi rohani, kamu gak punya otoritas rohani, mau coba-coba usir aku, gak bisa. Makanya kenapa pelayanan kita tidak menjadi efektif, karena kita tidak punya kuasa, kita tidak punya posisi yang tepat yang Tuhan mau taruh dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan, kita tidak akrab dengan Tuhan. Kita cuma sekedar melayani, kita cuma menjalankan tugas, kita punya komitmen, good, bagus. Kita melayani dengan baik, yes, bagus. Kita selesaikan pelayanan kita, bagus. Tapi persoalannya, apakah kita punya otoritas dari Tuhan? Apakah kita punya posisi yang Tuhan mau untuk kita bisa mengusir setan, mungkin menyelesaikan persoalan, melepaskan mereka yang terbelenggu? Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, yang keempat, kita akan melihat saudara, yang keempat, kita akan menerima supply kehidupan. Dari mana? Dari sumber kehidupan yang sejati, yaitu dari Tuhan. Saudara, Anda kalau mempunyai gadget, tentu dari waktu ke waktu Anda harus connect ke sumber listriknya, bukan? Iya, sumber listriknya supaya Anda terus-menerus bisa mendapatkan supply listrik itu, saudara. Oleh karena itu, saudara, Anda seringkali dalam pelayanan, kita terlalu sibuk dengan pelayanan, terlalu sibuk dengan pekerjaan, terlalu sibuk dengan bisnis, membuat kita tidak mendapat suplai kehidupan yang cukup, saudara. Sementara kita ini sedang melayani orang-orang supaya mereka mengalami kehidupan Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, Yesus itu berkata, aku datang untuk memberikan kamu hidup, supaya yang memilikinya memperolehnya dalam kehidupan yang berkelimpahan. Betul. Aku datang untuk memberikan hidup, dan supaya yang memilikinya dalam segala kelimpahan. Nah saudara, artinya apa itu? Itu nggak ngomong soal duit. No, jangan saudara kaitkan itu soal duit. Itu bukan urusan duit. Itu bikin urusan hidup kita mengalir keluar dari hidup kita, dan kita menghidupi orang lain. Sehingga mereka yang hampir mati, atau mereka yang sekarat dalam tanda kutip kerohanian mereka akan hidup kembali. Kenapa? Anda mendapat supply. Ingat baik-baik itu saudara. Yang berikutnya, yang kelima, saudara, memiliki harapan, saudara. Membuat saudara memiliki harapan, ketenangan, dan kepastian di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, ketika engkau ada dekat dengan Tuhan, engkau akan melihat ketenangan yang berasal dari Dia.
Tuhan akan memberi kekuatan, Tuhan akan memberikan keyakinan kepada saudara, Dia akan menyingkapkan hal-hal yang dalam hidup saudara, dan Anda akan melihat orang yang dekat dengan Tuhan selalu hidup dalam pengharapan. Selalu tenang, bukan berarti, gini, saudara, orang tenang itu bukan berarti dia bebas masalah, tidak. Di tengah masalah, dia bisa tenang. Di tengah persoalan yang begitu berat, dia punya harapan. Di tengah ketidakpastian di depan mereka tetap punya kepastian. Karena dia tahu Tuhan yang dia kenal itu sudah ada di depan dia. Dia sudah ada dalam hidupnya dan sudah ada di depan dia. Yang menghubungkan Yesus yang ada dalam dirinya, Tuhan yang dalam dirinya dengan masa depannya. Amin. Haleluya. Nah, sekarang kita belajar yuk terakhir ini. Bagaimana saudara dan saya bisa membangun keakraban dengan Tuhan. Bagaimana saudara dan saya bisa akrab dengan Tuhan? Mau belajar? Yuk kita belajar. Yang pertama, supaya saudara kalau mau bisa akrab dengan Tuhan, jadikan Tuhan itu pusat, sumber kehidupan saudara. Pusat. Ada lagu yang berkata, Jesus is the center of my life. Jesus is the center of my life. Betul ya saudara? Yesus adalah pusat dari kehidupan. Apakah engkau jadikan dia pusat? Apakah engkau jadikan sumber? Saudara, kalau Anda jadikan Tuhan itu pusat, maka Anda memikirkan perkara-perkara yang di atas yang berasal dari Dia, bukan yang tidak kekal ini yang dari dunia. Saya tidak mengatakan bahwa Anda menjadi orang yang menyendiri, tidak melakukan aktivitas, tidak. Sementara Anda terus melakukan aktivitas dalam kehidupanmu sehari-hari, Anda selalu memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi apapun yang terjadi dalam peristiwa di dalam hidup saudara, Anda akan melihatnya dalam konteks kekekalan yang Tuhan lihat situasimu. Itu sebabnya kenapa Yusuf bisa berkata ketika dia ketemu dengan kakak-kakaknya di Mesir setelah dia menjadi mangku bumi, orang kedua Firaun, dia berkata sama kakaknya apa? Engkau mereka yang jahat, tapi Allah mereka yang baik. Untuk menyelamatkan bangsa ini. Artinya apa? Yusuf selalu connect untuk memikirkan perkara yang di atas di tengah kesulitan, di tengah persoalan yang dihadapi. Karena dia jadikan Tuhan pusat. Dia jadikan Tuhan sebagai sumber kehidupannya. Kalau Anda mau menjadikan Tuhan, kalau Anda menjadikan Tuhan pusat dan sumber kehidupan saudara, maka tentu Anda baru bisa membangun hubungan yang akrab dengan Dia. Halo, amin saudara. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya yuk kita belajar menjadikan Tuhan sebagai pusat. Dan tentu kalau kita jadikan Tuhan itu sebagai pusat, maka kita ingin kenal Dia lebih dalam. Betul saudara? Kita punya kerinduan untuk dekat dengan Dia. Banyak orang saudara yang dikasihi Tuhan menjadikan Tuhan itu tidak tahu yang keberapa. Yang menjadi pusatnya adalah apa yang menjadi ambisi dan keinginan dia, pencapaian target-target hidupnya. Yang kedua, bagaimana supaya saudara bisa akrab dengan Tuhan? Tentu saja membangun hidup saudara dalam doa, pujian, dan penyembahan. Tentu saja tadi saya katakan sebagai pendoa, sebagai pemuji, sebagai penyembah. Maka Anda harus membiasakan diri Anda di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Ingat, doa bukan cuma sekedar permohonan. Doa adalah hubungan. Pujian itu saudara bukan cuma sekedar sebuah kegiatan dan nyanyi, Anda suka lagunya, iramanya Anda suka, kata-katanya baik. Enggak, Anda memuji karena ada luapan hati saudara yang bersyukur atas semua perbuatan-perbuatan Tuhan yang Anda pernah alami selama ini. Dan penyembahan adalah Anda melihat kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan yang begitu dahsyat, yang tidak tertandingi dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Dan engkau menyembah Dia karena kemuliaannya. Engkau menyembah Dia karena kekudusannya. Engkau menyembah Dia karena Allah yang maha itu, maha besar itu saudara. Halo, amin saudara. Nah ketika engkau mulai melakukan itu menjadi bagian hidup saudara, maka Anda mulai belajar untuk membangun hubunganmu yang akrab dengan Tuhan. Mau membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan? Mari, saya mau dorong Anda, jadilah seorang pendoa yang selalu berdoa, pemuji yang suka memuji Tuhan, penyembah yang selalu menyembah Dia. Katakan amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar saudara bagaimana kita bisa bergaul akrab dengan Tuhan. Kita harus memahami dan menghidupi gambar diri yang benar. Begini saudara, kalau Anda punya gambar diri yang salah, maka Anda melihat keadaan bisa keliru, Anda bisa melihat orang juga secara keliru. Ya,
Contoh, kalau Anda merasa saya bukan orang yang bisa melakukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa, inferior, maka Anda nggak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ketika bangsa Israel tetap dengan mental budaknya dari perbudakan itu, dia tidak berani berhadapan dengan Tuhan yang menyatakan dirinya di Gunung Sinai. Karena mereka punya mental budak. Gambar dirinya sebagai budak, bukan sebagai anak. Sampai mereka berkata kepada Musa, biar engkau saja yang ngomong sama Tuhan deh, kasih tahu kepada kami apa yang Tuhan ngomong sama kamu. Mereka nggak mau. Mereka punya gambar diri yang salah. Saudara, kalau kita sudah dalam kondisi yang terlalu lama dalam situasi, kita bisa salah melihat diri kita loh. Saudara, orang yang lahir di sebuah keluarga miskin, bukan berarti kita adalah orang miskin. Halo, kita cuma numpang lewat di keluarga miskin. Nah, kalau kita punya gambar diri yang benar bahwa kita adalah orang yang lebih dari pemenang di dalam Tuhan, maka kita bisa melihat Tuhan berbeda. Sadarkah saudara, Gideon pertama kali dia bersembunyi karena disembunyikan oleh ayahnya di tempat pemerahan anggur, karena bangsa Midian musuhnya kalau datang menjarah habis-habisan hasil tuaian mereka. Apa yang terjadi? Gideon menyembunyikan diri sampai malaikat datang kepada dia dan berkata, engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Dia belum pernah berperang, dia belum pernah ikut perang, dia disembunyikan. Kenapa Tuhan berkata dia adalah pahlawan yang gagah perkasa? Karena Tuhan melihat ada pahlawan di dalam dirinya. Nah, ketika Gideon mulai bisa melihat gambar dirinya yang benar bahwa dia adalah pahlawan, maka dia muncul dari goa itu dan dia mulai berjalan dan dia bisa mulai mengenal Tuhannya. Walaupun di awalnya dia merasa dia nggak bisa, saudara. Dia bilang sebagai suku yang terkecil, orang yang termuda, double minoritas, dia bilang. Bagaimana aku engkau mau utus? Tapi ketika dia mulai melihat dirinya yang benar, saudara, waktu dia tiup sangkakala, saudara, apa yang terjadi? Tuhan beserta dengan dia. Anda tahu apa yang terjadi? 32.000 tentara datang. Walaupun nggak semua ikut berperang, terjadi penyisihan, terjadi penyeleksian dari Tuhan. Itu adalah yang ketiga. Saudara harus belajar untuk bisa memahami gambar diri. Saudara harus tahu gambar diri saudara. Anda bukan seorang yang gagal, Anda bukan seorang yang dibenci, Anda bukan seorang yang dibuang, tapi Anda adalah orang yang dikasihi, orang yang diperkenan oleh Tuhan, orang yang diperhatikan oleh Tuhan, orang yang dicari oleh Tuhan, orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Katakan amin. Yes. Yang keempat, saudara, bagaimana supaya saudara bisa akrab dengan Tuhan? Hiduplah dalam takut akan Tuhan dan pertobatan. Tadi saya udah bilang di awal, nggak mungkin orang bisa akrab dengan Tuhan kalau hidup dalam dosa. Kuncinya adalah bertobat. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti takut masuk neraka. No, takut akan Tuhan berarti kita menjauhi kejahatan. Takut akan Tuhan artinya saudara tidak mau mempermalukan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya Anda menghormati Tuhan. Bagaimana kita bisa akrab dengan seseorang kalau kita tidak menghormatinya? Betul, saudara? Iya, saudara. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, belajarlah takut akan Tuhan, hidup menjauhi kejahatan, bertobat, dan hargai Tuhan, hormati Tuhan. Yang terakhir, yang kelima. Bagaimana supaya saudara bisa dekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan? Jangan cuma baca Alkitab, membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Yes, membaca Alkitab anak saya juga bisa. Setiap orang yang mulai belajar baca, dia pasti bisa baca Alkitab. Tapi merenungkan firman Tuhan artinya Anda menangkap esensi dari pesan yang Anda baca, cerita yang Anda baca di Alkitab, dan Anda menempatkan diri ada di dalamnya, melihat itu, merenungkan, bertanya, terlibat di dalamnya, maka terang Tuhan akan menerangi saudara dalam perenungan itu. Saat perenungan itu, tulisan-tulisan di dalam Alkitab itu bisa hidup dan bisa berbicara kepada saudara dan masuk ke dalam hati saudara, dan itu menjadi bagian yang mempengaruhi pikiranmu. Dan ketika Anda merenungkannya itu siang dan malam, maka firman Tuhan itu akan mengubahkan saudara, akan mempengaruhi pikiranmu, akan mempengaruhi keputusanmu. Itulah yang membuat saudara makin dekat dengan Tuhan. Orang yang jarang membaca Alkitab, apalagi
jarang merenungkan firman, tidak pernah merenungkan firman, saudara, adalah orang yang akan membaca dan merenungkan omongan orang lain. Membaca dan merenungkan apa yang dunia berikan pada saudara. Berita, informasi, lewat sosial media, itu yang direnungkan. Dan Anda mesti mengerti apa yang berasal dari dunia ini seringkali menakutkan, membuat kita khawatir, membuat kita cemas, membuat kita tidak berdaya. Setiap kita harus belajar akrab dengan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya pesan Tuhan ini membuat saudara mengerti betul bahwa bergaul akrab dengan Tuhan itu sangat penting buat setiap orang percaya. Bukan cuma untuk pendeta saja atau pengkhotbah saja. Buat setiap orang yang percaya. Katakan amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Aku percaya Roh Kudus terus Tuhan memberikan pencerahan. Apapun yang disampaikan tidak akan kembali sia-sia. Tertanam dalam hati kami, membuat kami mengerti betul apa yang perlu kami lakukan Tuhan dalam hidup ini, menjadi akrab dengan Engkau, intim dengan Engkau, dekat dengan Engkau. Kami serahkan Tuhan perjalanan hidup kami ke depan, ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Engkau memberkati, Engkau melindungi, Engkau menjagai setiap kami. Kami mau berjalan akrab dengan Tuhan. Hamba-Mu boleh selesai meteraikan firman-Mu, Engkau belum selesai dengan kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. God bless you. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja Mandarin Service CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Leonardo Syamsuri MBA MTH yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah online minggu depan tanggal 15 Mei 2022 akan dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. Ibadah tersebut akan disertai pula dengan ibadah raya bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan ibadah secara online mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7. BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Untuk kul gabungan Mandarin Service akan diadakan pada hari Kamis 12 Mei 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat yang akan dilayani oleh PDM Roy Raymond Tanujaya MSc. Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp 0812 1286 4902. Dan bagi jemaat kul yang membutuhkan dukungan doa serta ingin memberikan kesaksian di kul Mandarin, dapat menghubungi Ibu Jocelyn di WA 0878 8861 2777. Ibadah Raya Onsite Mandarin Service hari Minggu 15 Mei 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Roy Raymond Tanujaya MSc. Diinformasikan mulai hari Minggu 15 Mei 2022, ibadah Junior Church secara onsite diadakan di GBI PRJ pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, GBI Intercon dan St. Moritz pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, GBI PRJ Pluit pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, GBI Alam Sutra Mall pukul 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. 316 Youth English Service diadakan ibadah onsite mulai hari Minggu 15 Mei 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat di GBI PRJ. Syarat mengikuti ibadah onsite yaitu sudah 2 kali divaksin COVID-19, kondisi kesehatan baik, suhu tubuh normal, scan QR Peduli Lindungi dengan warna hijau, dan menggunakan masker medis.
Untuk mengikuti ibadah onsite sudah tidak perlu membooking e-tiket lagi. Sehubungan dengan diadakannya ibadah onsite sekolah minggu, maka diberitahukan Reconnected Sekolah Minggu Bahasa Mandarin mulai hari Minggu 15 Mei 2022 dipindahkan dari pukul 13.30 ke pukul 17 waktu Indonesia Barat. Reconnected Sekolah Minggu Bahasa Indonesia mulai hari Minggu 15 Mei 2022 ditiadakan. Unit pelayanan jemaat CK7 kembali akan mengadakan penyerahan anak CK7 secara online via Zoom dan baptisan air. Untuk baptisan air, pendaftaran dibuka mulai hari Minggu 24 April sampai dengan 11 Mei 2022. Pelaksanaan baptisan air diadakan pada hari Sabtu 14 Mei 2022 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk penyerahan anak, pendaftaran dibuka mulai hari Minggu 24 April sampai dengan 16 Mei 2022. Pelaksanaan penyerahan anak diadakan pada hari Sabtu 21 Mei 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang akan melakukan penyerahan anak atau baptisan air, harap dapat segera mendaftarkan diri secara online melalui www.gbiprj.org. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling, dapat menghubungi Bapak Pendeta Indarwanto Tarigan BE di WA 0812 9102 4270. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Mandarin Service ini kasih Tuhan, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan bersama-sama memperkatakan apa arti Pentakosta ketiga. Karena kita percaya, maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Seperti nas dalam firman Tuhan dalam 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya. Sebab itu juga kami berkata-kata. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak kepada bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu atas Indonesia. Bapa, ampunilah kami, ampunilah bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kiranya Engkau memulihkan negeri kami dari segala penyakit sampar, virus corona dan varian-varian barunya. Dan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Curahkan ya Tuhan lawatanmu kepada setiap kami, sehingga kami boleh mengalami kasih-Mu ulang-ulang setiap hari. Dan kami percaya suatu saat kelak, setiap lutut bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Wamur Amin. Diberikan hikmat untuk mengambilkan setiap keputusan atas bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati pelayanan keluarganya berlimpah-limpah. Hari ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami, Pak Niko Tuhan. Tuhan memberkati kesehatan, keluarga dan penggembalaan hamba-Mu. Sehingga terus dipakai Tuhan sebagai messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk Gembala CK7 terkasih Dr. Yanto. Tuhan memberkati kesehatannya, keluarganya, Ibu Olivia, anak-anak, anak mantu dan cucu-cucunya diberkati Tuhan. Tuhan menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga. Tuhan juga memberkati penggembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami sebagai umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangkitnya generasi Yeremia. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi. Hari ini kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat yang sakit.
oleh bilur-bilur dari Yesus telah disembuhkan dan pulih dalam nama Yesus. Yang terbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Yang membutuhkan jawaban, Tuhan berikan. Setiap umat diluputkan dari sakit penyakit, virus corona dan varian-varian barunya, serta krisis global. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saatnya kami akan mengangkat tangan kami untuk memberikan berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi Anda semua dari serangan pandemik COVID-19. God bless you all. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan, akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan, atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas.
Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah, demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja. Saat ini, kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan, bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.